Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Maulana Panca Aji dari kelompok 2 sebagai penyaji 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hadis atau as-sunnah. Pengertian hadis atau as-sunnah sebagai sumber ajaran hukum Islam kedua setelah Al-Quran menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Secara etimologi, hadis adalah suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang lain, baik berupa perbuatan terpuji maupun tercela. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang dinisbahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Al-hadis menurut ahli usul fikih adalah ucapan Nabi dan perbuatannya. Jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Dengan demikian sunnah Nabi dapat berupa sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkul Anam sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pembagian sunnah dalam segi bentuknya. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu sesuatu yang diucapkan Rasulullah melalui lisan beliau yang didengar dan dipahami oleh para sahabat beliau. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Rasulullah sebagaimana tindakannya menunaikan sholat 5 waktu dengan cara dan rukun-rukunnya. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sikap persetujuan Rasulullah SAW mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan sahabat-sahabatnya di mana terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut. Kemudian, pembagian sunnah dari segi kualitasnya. Yang pertama, mutawatir. Mutawatir yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi secara berkesinambungan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, masyhur. Masyhur yaitu sunnah yang diriwayatkan pada generasi ke generasi secara berkesinambungan, di mana pada generasi awal jumlah perawinya hanya beberapa orang. Yang terakhir, ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Fahri Riyadi dari kelompok 2, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hadis. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran dengan demikian. Bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran, dan ia menjalankan fungsi sebagai berikut diantaranya, yaitu yang pertama, bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-aqidah, yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu bayan al-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global atau mujmal, dan memberikan persyaratan atau batasan bagi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Ardiansyah Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis. Yang ketiga, bayan at-tasrik. Yang dimaksud dengan bayan at-tasrik adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya, baik yang qauli, fi'li maupun takriri, berusaha mewujudkan saat kepastian hukum terdapat berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan al-nasik. Kata nasik secara bahasa berarti
ibtal membatalkan, izalah menghilangkan, tawil memindahkan, dan takhyir mengubah. Para ulama mengartikan bayan an-nasik ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentahrifkannya. Jadi intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya. Ketidakberlakuan suatu hukum harus memenuhi syaratnya yang ditentukan, terutama syarat ketentuan adanya nasik dan mansukh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. D. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin bisa memahami syariat Islam dan bisa mendalami tanpa kedua dasar-dasar tersebut, yaitu hadis dan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatah nabi." Yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu berupa Al-Quran dan hadis tersebut. Hadis riwayat Malik. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, penerimaan mereka terhadap hadis dengan penerimaan mereka menerima Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan umat muslim dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.